Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bin'amin katsirah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin qadatil qadah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nastaghfirullahal azim. Para alim ulama, tuan-tuan guru kita yang kita muliakan, pengurus masjid Raudhah, Pak Alek, Pak Sugi, dan yang lain-lain yang kita hormati, bapak-bapak, khususnya imam-imam masjid dan guru-guru kita yang datang dari jauh, Al-Habib Tahir yang datang dari Sekarnan pada malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan, Allah berkahi kita sehingga kita dapat menyambut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini di penghujung bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan ampunan Allah, bulan salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Al-Qur'anul Karim, bulan yang di dalamnya terdapat Lailat Nisfi min Sya'ban yang merupakan malam penggantian buku catatan amal kita selama setahun, dan mudah-mudahan catatan buku amal kita ini selanjutnya berisikan catatan-catatan yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah malam hari ini adalah malam untuk sementara kita istirahat, malam terakhir menyambut dari bulan Ramadan yang akan kita sambut dengan sebaik-baiknya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu lembar daripada kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah ini kita bacakan, bahkan satu hikmah, bahkan satu huruf, melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita melanjutkan membacakan hikmah, kalau tidak khilaf hikmah yang ke-97, hikmah ke-97. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Berkata Sayyidi Ahmad Ibn Athaillah yang dikenal juga dengan Imam Ahli Sufi, tokohnya Ahli Sufi, bahkan salah satu ulamanya, Syekhul Masyayikh bagi para awliya Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu karyanya yang merupakan nasihat-nasihat berupa hikmah-hikmah yang agung, yaitu kitab yang kita bacakan ini, Al-Hikmah Al-Ata'iyah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Semoga dengan menyebut namanya, membacakan kitabnya, memahami kandungan-kandungannya, menginsafinya dan berupaya untuk dapat mengamalkannya, Allah berikan keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika. Sebaik-baik waktumu adalah waktu di mana engkau menyaksikan wujuda faqatika, betapa papanya engkau, betapa fakirnya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa turdi fihi, dan engkau iringkan perasaan fakir dan papa hanya bergantung kepada Allahmu itu, ila wujudi dhullatika atau dhillatika, bahwa engkau menyadari betapa engkau hina di depan kebesaran Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaik-baik waktu kita adalah waktu di mana kita menyadari betapa kita ini lemah, betapa kita tidak berdaya, betapa kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betapa hinanya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina dalam pengertian karena kita makhluk tak berdaya, dan karena kita penuh dengan kesalahan dan dosa, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang besar dan kecil, dan tidak ada apa-apa pun yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kita mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. إنما كان هذا خير الأوقات لك لوجود حضورك فيها مع ربك. Kenapa ini dikatakan sebaik-baik waktumu? Tatkala engkau menyadari betapa engkau tergantung kepada Allah, betapa hinanya engkau di sisi Allah, karena ketika itu engkau hadir bersama Allah. Jadi waktu kita bergantung kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, tak berdaya tanpa pertolongan Allah, merasa hina di hadapan Allah, sesungguhnya saat itu kita sedang hadir bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah adalah waktu terbaik bagi seorang hamba di hadapan Allah. وَانْقِطَاعِ نَظَرِكَ عَنِ الْوَسَائِطِ وَالْأَسْبَابِ. Dan ketika engkau penuh merasa hina dan penuh bergantung kepada Allah semata-mata, ketika itu terputus pandanganmu daripada apapun selain Allah. Tidak juga perantara, tidak juga sebab-sebab, semuanya terputus. وَانْقِطَاعِ نَظَرِكَ عَنِ الْوَسَائِطِ وَالْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِبُعْدِكَ وَحَجْبِكَ. Yang menyebabkan engkau jauh dari Allah dan yang menghijabmu, fahiya la muhalata khairu awqatika. Karena itu saat merasa hina, saat merasa tak berdaya, saat merasa memerlukan Allah sepenuhnya, itu adalah waktu kita yang paling terbaik. Karenanya kadang-kadang Allah harus uji kita dulu dengan ujian. Sebab kalau tidak diuji, kita tidak ingat dengan Allah, tidak ada rasa bergantung kepada Allah, tidak ada rasa memerlukan Allah, bahkan tidak ada rasa hina. Sebaliknya merasa diri kita lebih, merasa diri kita hebat, merasa diri kita cukup, merasa diri kita bisa, padahal kita adalah makhluk yang tak berdaya di hadapan Allah. Jadi rasa hina, rasa tak berdaya, rasa bergantung sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itulah yang menjadi waktu yang terbaik bagi kita. Wahya mawasimuka wa a'yadika, wahya mawasimuka wa a'yaduka. Itulah sebenarnya hari raya bagimu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, laisal 'id, bukanlah hari raya itu liman labisal jadid, bagi orang yang hanya memakai baju baru. Fakullu yaumin la na'sillah, setiap hari yang kita tidak bermaksiat kepada Allah, fahuwa lana 'id, itulah sesungguhnya hari raya bagi kita. Kalau kita dapat tidak berbuat maksiat pada hari itu, baik maksiat zahir berupa dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang nampak, yang dilakukan oleh anggota tubuh kita atau lisan kita atau pandangan kita, maupun maksiat-maksiat batin. Maksiat-maksiat batin ini termasuk diantaranya adalah takabbur, riya, ingin dipuji dan sebagainya. Wal'iyadu billah. Hukiya an Ata'is Salami radhiyallahu anhu annahu baqiya 7 ayyamin lam yadhuq syai'an min at-ta'am. Diriwayatkan hikayat tentang seorang aulia Allah yang bernama Ata'is Salami radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya selama 7 hari dia tidak mencicipi apapun daripada makanan. Walam yaqdir ala syai', ia tak mampu untuk mendapatkannya. Fasurra qalbuhu bidzalik, namun dia bergembira dengannya.
7 hari tak makan karena sebab tak ada apa-apa yang dapat dimakan. Tapi dia bergembira. Ghayat surur, sangat bergembira. Faqala ya Rabbi, dia mengatakan, ya Tuhanku, illam tut'imni 3 ayyam akhar la usalliyanna laka 1000 rakaah. Ya Allah, kalau kau tak bagi aku makanan 3 hari berikutnya, aku berjanji akan melaksanakan solat 1000 rakaat. Dah sanggup gitu nih. Ini makam-makam para aulia, diberikan oleh Allah kekuatan sehingga mereka mampu dan mereka merasa nikmat, padahal itu berupa cobaan yang berat. Wa qila inna Fathan al-Musili, seorang aulia Allah bernama Fath al-Musili radhiyallahu anhu, raja'a lailatan ila baitihi, pulang suatu malam ke rumahnya. Falam yajid asha'an wala sirajan, tidak ada makanan, tidak ada lampu, wala hataban, tidak ada pula kayu bakar untuk memasak. Fa akhadha yahmadallaha ta'ala, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarra ilaih, tersungkur, bersyukur dan memohon kepada Allah. Wa yaqul ilahi li ayyi sababin wa bi ayyi wasilatin wastihqaqin amaltani bima amalta bi awliyaak. Ya Allah, sebab apa, wasilah apa, kepatasan apa sehingga engkau memperlakukan aku sebagaimana engkau memperlakukan para kekasihmu. Para aulia Allah ini bahkan mereka salah satu harian-harian mereka adalah cobaan-cobaan saja. Ujian mereka berat. Dan ini adalah salah satu yang dia katakan, kau berikan cobaan itu sebagaimana kau berikan cobaan kepada para kekasihmu. Wa qala Bishrun al-Hafi, berkata seorang aulia Allah bernama Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini digelar al-Hafi yang tidak beralas kaki. Di antara hikayatnya, pertama dia pernah punya sendal yang bagus. Tiba-tiba salah satu sendalnya itu putus. Lalu dia pergi ke tukang sendal. Ternyata saat dia ingin meminta baikan sendalnya itu, ada perasaan bahwa dia lebih mulia daripada orang yang menjahit sendalnya. Maka ketika itu akhirnya dia ingin mendidik dirinya, dibukanya dua-dua sandalnya, ditinggalkannya di tempat tukang sandal, dan dia berjalan tanpa alas kaki. Sehingga ketika itu dia digelar dengan Bishr al-Hafi radhiyallahu taala anhu. Balagani anna bintan li Fathil Musili uriyat faqila lahu ala tatlub man yaksuha. Dikatakan bahwa anak perempuan Fathil Musili tidak punya pakaian. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa engkau tidak minta kepada orang lain agar dapat membeli pakaian sehingga dapat dipakai oleh anaknya? Faqala la aksuha hatta yarallah aryaha. Aku tidak akan memaksakan untuk dapat memakaikan anakku pakaian sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat apa adanya. Wa sabri 'alaiha, dan Allah pun tahu bahwa aku sabar. Qala fa kana idza kana layali syita jama'a yalahu. Dikatakan bahwa dia kalau pada malam hari-hari di bulan salju yang sangat dingin, di musim dingin, jama'a yalahu, lalu dia mengumpulkan keluarga-keluarganya. Wa ma la bikisaihi alaihim, maka dia menutupkan kain ke atas mereka semua dengan satu kain, al-kisa. Al-kisa itu seperti ini, itu ditutupkan untuk semua orang, sedangkan mereka tidak punya pakaian. Itu saja yang menutupi mereka. Al-kisa ini juga yang pernah ditutupkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Lalu bersama Rasulullah menutupi mereka dengan satu kain bersama-sama, sehingga disebut dengan ahlul kisa,
orang yang bertutup kain, itu Nabi dan keluarganya yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Itu demikian bagaimana para aulia Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kesederhanaan dan cobaan itu adalah nikmat dari Allah yang wajib mereka syukuri. Kenapa? Karena ketika itu disitulah dia merasakan bahwa dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mintanya yang enak-enak saja ada sanggup kita minta yang berat-berat ni. Tapi kalau kita lupa, hati-hati. Disitulah kita akan dicoba oleh Allah supaya Allah mau mendengar lagi suara kita. Sementara ini kan kita lagi hebat-hebatnya, lagi sehat-sehatnya, lagi bangga-bangganya, kita lupa. Tidak pernah kita merintih kepada Allah, ya Allah ampunkan aku, ya Allah tolonglah aku, ya Allah sehatkanlah aku, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah jagakan aku. Tidak ingat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa ada. Karena itu hati-hati, saat ada inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kamu mau bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat untukmu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, jika seseorang mengamalkan zikir ma'surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, dia baca Allahumma ma asbaha bi min ni'mah au bi ahadin min khalqika. Ya Allah, apa yang ada pada pagi hari ini atas diriku nikmat atau atas seorang daripada hamba-hambamu, faminka wahdaka la syarika lak, semuanya adalah semata-mata darimu ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu, hanya untukmu segala pujian, walaka syukru, hanya untukmu kesyukuran. Faqad adda syukra yaumih, maka dia dianggap orang yang bersyukur kepada Allah pada hari itu. Pagi sekali, petang sekali. Itu ada dalam zikir ma'surat. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Kalau petang hari, Allahumma ma amsa bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Supaya kita dianggap di sisi Allah sebagai orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Sayyidi Ahmad Ibn Athaillah Sakandari pada hikmah yang berikutnya, hikmah ke-98, mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi. Jika atau saat Allah membuat engkau merasa tidak nyaman jika berkumpul dengan orang ramai, dengan makhluk-makhluk, ketahuilah ketika itu Allah ingin membukakan kepadamu bahwa engkau hanya merasa tenang jika bersama Allah. Ketika dia sendirian, ingat Allah, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, salawat kepada Rasulullah, dia merasa tenang. Tapi kalau dia berkumpul dengan orang, mulailah orang bicara dunia, mulailah orang berbicara jabatan, mulailah orang berbicara politik, mulailah orang berbicara harta, menjadi gusar dia, menjadi tidak tenang jiwanya, menjadi tidak suka dia mendengar percakapan seperti itu. Ketika itu sesungguhnya ketahuilah Allah sengaja agar dia hanya suka bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita ada saatnya ketika kita kumpul dengan orang ramai kurang nyaman, tapi kalau kita sendirian kita nyaman bersama Allah. Kemudian nanti pada saatnya kita nyaman dimanapun juga. Sendirian kita ingat dengan Allah, bersama orang ramai pun walaupun fisik kita bersama orang, hati kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Namun fase ini adalah fase yang dilalui oleh orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Akan ada rasa suatu hari jika dia berkumpul dengan orang-orang, dia tidak nyaman, dia tidak bisa lama-lama, dia hanya sebentar. Kalau ingin kumpul ya sebentar,
Tapi kalau kumpul ngabis-ngabiskan waktu, di situ dia bukan bertambah bahagia, tapi dia bertambah kacau balau. Pening kepalanya kalau kumpul ramai-ramai dengan orang. Tapi kapan dia sendirian dengan Allah, di situ dia merasa nyaman. Ketahuilah Allah menginginkan dia hanya merasa tenang saat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syarihu, berkata pensyarah kitab ini Sayyid Syekh Ibn Ubad An-Nafari, fataha babal unsi billahi ta'ala atau fathu babil unsi billahi ta'ala huwa al-istihash minan nas, terbukanya pintu merasa dekat dengan Allah tatkala seseorang merasa tidak nyaman jika bersama orang. Walidzalika qila, karena itu dikatakan al-isti'nas bin nas min alamatil iflas, merasa nyaman jika kumpul dengan orang-orang adalah tanda keluputan. Fa idza fataha laka hadzal bab istauhashta min al-aghyar kullaha wa tahaqqaqta fi unsika bi rabbika. Kalau Allah sudah bukakan rasa tenang hanya bersama Allah, niscaya engkau akan merasa tidak nyaman jika bersama makhluk-makhluk Allah, dan engkau hanya merasakan tenang saat engkau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita jangan curiga kalau ada orang tak mau kumpul-kumpul. Apa dia tu tak suka kumpul-kumpul, suka dewean, suka di rumah be, darang bermasyarakat, tak pernah mau kumpul, ajak begadang tak mau, ajak ini tak mau. Jangan kita salah paham. Jangan-jangan dia merasa nikmat saat dia hanya bersendirian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, kalau engkau sabar bersama orang-orang, lalu engkau dapat memberi manfaat yang baik kepada mereka, itu lebih baik daripada engkau bersendirian. Sebaliknya, kalau beramai-ramai engkau tidak bertambah baik, saat bersendirian engkau baik, itulah yang lebih baik bagimu. Artinya kalau kita sanggup bersama orang ramai tapi baik, tidak menggibah orang, tidak berlaku hal-hal yang tidak disukai oleh orang, hal-hal yang bermanfaat yang engkau berikan kepada orang-orang, itu baik. Tapi kalau tidak, maka bersendirian itu lebih baik. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, hadza zamanus sukut, ini adalah zaman banyak diam lebih baik. Waluzumul buyut, banyak diam di rumah lebih baik. Waridha bil qut, ridha dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang terlebih baik. Saat zaman fitnah, apalagi termasuk pandemi ini, itu baik. Banyak diam, banyak tinggal di rumah, beramal saleh, dan ridha, syukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan menyambut Ramadan, saya ingin juga mengingatkan kita wajib mengkaji kembali atau membuka kembali atau bertanya-bertanya kembali bagaimana kaifiyat berpuasa Ramadan yang baik, agar puasa kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fikihnya, secara tasawufnya. Secara fikih misalnya, kita wajib tahu apa saja rukun-rukun berpuasa, apa saja sunnah-sunnah berpuasa, apa saja makruh-makruh berpuasa, apa saja yang membatalkan puasa. Salah satu yang wajib kita ketahui misalnya di antara rukunnya adalah niat di malam hari. Kalau niat kita pagi hari, tidak sah untuk puasa Ramadan. Berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat selagi belum sarapan pagi sampai jam 11 pun, sampai nak dekat masuk zuhur pun, waktu zawal masih bisa kita niat puasa. Tapi kalau puasa Ramadan tidak sah kecuali di malam hari. Karena itu elok juga menurut saya dan juga menurut ulama tentunya, di antara Syekh Abdul Hamid Banjar, untuk malam pertama itu kita gabungkan niat kita dengan mengikuti Imam Malik yang berniat sebulan penuh.
Jadi niat kita buat 2 niat pada malam pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian niat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma syahri ramadhani kullihi hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa bulan Ramadan tahun ini seluruhnya fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitu shauma syahri ramadhani kullihi hadhihi sanah lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa bulan Ramadan tahun ini seluruhnya fardu karena Allah Ta'ala. Nah, menurut para ulama kita, andai ada satu malam yang tertinggal, maka tetap sah puasa kita itu, tidak perlu kita mengqadha'nya lagi. Nah, tetapi nanti yang memimpin, saya ingatkan berulang-ulang di mana-mana, niat itu di dalam hati, lafaz itu hukumnya sunnah saja. Jadi kalau ada yang memimpin, apakah imam, apakah Bilal, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Diam sebentar. Sengaja aku puasa esok hari. Ada hati kita mengucapkan, meniatkan tersebut. Baru kita sebut taqabbalallahu minkum. Khawatir nanti ada yang memimpin tanpa niat di hati. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala taqabbalallahu minkum. Itu belum niat lagi, baru baca niat. Niat itu yang ada di dalam hati. Nah, kemudian jaga-jagalah makan buka puasa pada awal waktu. Kata Nabi, selalu dalam kebaikan umatku yang menyegerakan berbuka. Kalau sudah waktu maghrib masuk, segeralah berbuka. Sunnah dengan air putih dan kurma. Bil aswadain. Boleh juga dengan air manis dan air kurma. Nah, kalau bisa makanan besar jangan nampak dulu. Sebab kalau makanan besar di depan kita, sunat dimakan dulu. Sudah di depan kita. Nah, kalau yang sunat air putih dan kurma atau air manis dan kurma. Nah, kemudian makan sahur sunnah mentakhirkan. Mentakhirkan itu sekira-kira sampai batasnya nanti kita menjelang imsak. Katakanlah imsak jam 4.30, jam 4 tuh sedang kita makan. Maksud mentakhirkan sahur itu adalah mentakhirkan waktunya sampai waktu imsak. Waktu imsak itu kapan? Kira-kira kita mengaji 50 ayat, setelahnya masuk waktu subuh. Nah, jadi ini pendapat yang paling kuat. Jangan kita pegang pendapat yang membolehkan sampai azan, karena salah memahami masuk waktu sahur tersebut. Ulama sudah membikinkan waktu ihtiyat, disebut dengan waktu imsak, karena Nabi SAW menahan dari makan dan minum sebelum waktu subuh kurang lebih membaca ayat 50 ayat. Nah, namun kalau kepepet bangun misalnya jam 4.30 baru terbangun, nah, makanlah sedikit, minumlah sedikit, tidak apa-apa walaupun terdengar waktu imsak, karena itu waktu ihtiyat. Nah, namun jangan pula sepiring, 2 piring, 3 piring, cukup sekedarnya saja agar kita dapat melaksanakan makan sahur tersebut. Nah, ini waktu dibolehkan ketika kita dalam keadaan yang memang mengharuskan kita terpaksa makan walaupun sudah dekat azan. Nah, tapi ini kita hindari. Kita ambil waktu sampai sebelum imsak kita makan. Nah, hindarilah hal-hal yang membuka puasa, makruh puasa. Kalau sudah habis zuhur, jangan lagi nak berkumur-kumur berlebihan. Kalaupun mau sedikit saja, kalau terminum dikit batal hukumnya. Atau mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Wallahu ta'ala alam.
آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وخطايانا كلها. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شرور أنفسنا وشرور الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.